Hello IC Family, welcome back to IC Podcast. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Sekarang kan udah masuk ke bulan ketiga ya sejak pandemic lockdown. Pasti banyak banget teman-teman yang udah gak sabar mau keluar, mau back to normal. Ya pokoknya hang in there, semangat terus yang kelas, rajin belajar, yang kerja juga semangat, dan terus berdoa supaya kita bisa back to normal secepatnya. Amin. Nah teman-teman, minggu ini kita akan masih bahas something yang very interesting. Minggu ini kita akan bahas tentang kepemimpinan. Nah teman-teman, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung dengerin sharing dari Ko Edi tentang kepemimpinan. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai kembali Anda di dalam acara podcast. Dan kiranya lewat podcast hari ini boleh memberkati Anda semua. Doa saya kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan boleh tetap ada di hati Anda semua. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Nehemia pasal 6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dari pasal pertama dan kemarin di dalam podcast kemarin, kita bisa mendapati bahwa Nehemia adalah seorang pemimpin yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia seorang pemimpin yang tidak memikirkan kenyamanan bagi dirinya. Jika ia memikirkan kenyamanan bagi dirinya, sudah barang tentu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ia tidak akan pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Karena jelas hidup di istana raja jauh lebih nyaman daripada ketika dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Ada banyak tantangan yang harus dia lewati. Ada banyak hambatan yang harus dia lewati. Dia menghadapi orang-orang yang membencinya. Dia menghadapi orang-orang yang tidak suka kepadanya. Itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nehemia. Dan kita tahu bahwa membangun tembok Yerusalem penuh dengan tantangan. Itu sebabnya rekan-rekan, kalau dia berpikir hanya untuk dirinya, berpikir untuk kenyamanannya, sudah barang tentu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak akan pernah pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem karena bagi dia kepentingan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingan dirinya sendiri. Dia bukanlah seorang pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri. Dan inilah sikap yang seharusnya ya perlu kita miliki sebagai seorang pemimpin. Entah Anda sebagai pemimpin di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam perusahaan, Anda perlu mengembangkan sikap untuk tidak memikirkan diri sendiri. Hari ini rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas mengapa kita perlu memelihara sikap seperti ini. Sikap tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Mengapa kita perlu memiliki sikap seperti ini? Rekan-rekan, dari bagian firman Tuhan ini, saya mendapati ada dua alasan
Kenapa kita perlu mengembangkan sikap tidak memikirkan diri sendiri? Yang pertama rekan-rekan, yaitu karena orang yang memikirkan diri sendiri, pada umumnya rekan-rekan orang itu adalah orang yang penakut. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang memikirkan diri sendiri pada umumnya adalah orang yang penakut. Sebab bagi dia jelas rekan-rekan, diri jauh lebih penting daripada orang lain. Diri jauh lebih berharga bagi orang lain. Jadi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki sikap mementingkan diri sendiri, saya mau katakan bahwa sikap yang menyertainya adalah sikap penakut. Anda akan menjadi seorang yang penakut. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bukan saja menjadi seorang yang penakut, tetapi orang yang juga menghalalkan segala cara untuk melindungi diri Anda. Anda akan menjadi orang yang menghalalkan segala cara, mengorbankan kebenaran demi melindungi diri Anda. Inilah yang akan muncul jika Anda menjadi seorang yang hanya memikirkan diri sendiri. Anda akan menjadi seorang penakut, dan Anda akan menghalalkan segala cara untuk melindungi diri Anda, untuk melindungi posisi Anda. Apa jadinya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan jika Nehemia punya sikap yang seperti itu? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, jika Nehemia punya sikap seperti itu, rekan-rekan, justru yang kita dapati dalam perikop ini, rekan-rekan, ya, ia tidak akan selamat. Semakin dia memikirkan dirinya, dia justru tidak akan selamat. Pada waktu itu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, musuh-musuh Nehemia berusaha mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan Nehemia. Dan kesempatan itu mereka manfaatkan dengan baik dengan membuat sebuah penipuan. Musuh Nehemia berkata bahwa ada orang yang akan membunuh engkau malam ini. Jadi engkau harus sembunyi di dalam bait Allah dan mengunci pintu di dalam bait Allah. Padahal jelas rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, selain imam tidak boleh orang awam memasuki ruang Maha Kudus, memasuki bait Allah. Jadi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa Nehemia adalah seorang yang egois, saya percaya dia akan menjadi takut karena informasi ini. Dan bukan hanya menjadi takut rekan-rekan, dia akan juga menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan dirinya, walaupun cara ini bertentangan dengan bagian firman Tuhan yang melarang orang awam untuk memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Dia akan menuruti apa yang dikatakan orang ini, rekan-rekan. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dan apa jadinya kalau dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri? Betulkah ia selamat? No, dia justru celaka. Dia justru kehilangan segala sesuatu. Semakin menggenggam, ia justru akan semakin kehilangan. Tetapi semakin berani melepas, ia justru mendapatkan segalanya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua alasan kenapa kita jangan sampai memikirkan diri kita sendiri. Jangan begitu egois. Karena egois akan membuat Anda menjadi seorang penakut. Dan egois akan membuat Anda menjadi seorang yang menghalalkan segala cara, mengorbankan kebenaran demi menyelamatkan diri. Dan betulkah Anda akan selamat? No, Anda justru akan kehilangan segala sesuatu. Jangan takut sebagai seorang pemimpin, walaupun ada resiko yang Anda dapatkan. Jangan pernah takut. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Anda justru akan mendapatkan segalanya. Kiranya renungan ini boleh memberkati dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah teman-teman, barusan kita udah dengar sharing dari Ko Edi. So thank you so much Ko Edi untuk firmannya. Dan juga thank you untuk tim media IC yang sudah prepare video ini. Nah teman-teman, barusan udah dibilang juga, kita udah bahas soal kepemimpinan. Dan personally itu mengingatkan gue pada ayat yang sering banget dibahas, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat yang sangat singkat ya,
ayat yang singkat tapi juga dalam artinya. Karena untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri itu pasti hal yang gak gampang. Tapi gue percaya kalau bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang merasa terberkati lewat sharing ini, boleh banget di-share ke teman-teman lainnya, ke keluarga, supaya bukan teman-teman doang yang terberkati, tapi kita juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @bicf.ic dan juga subscribe YouTube kita di BICF Indonesian Church. Dan juga teman-teman, last but not least, jangan lupa untuk hit the like button supaya kita makin semangat bikin podcast ini. Oke teman-teman, thank you so much, stay healthy, take care, and sampai jumpa di podcast selanjutnya. God bless you.